dipersiapkan dalam pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan yang menjadi angin segar bagi para anak kebutuhan khusus. Itu sistem pendidikan di mana anak-anak berkebutuhan khusus diberikan akses untuk bersekolah di sekolah umum. Mereka akan duduk dalam atap pendidikan reguler, diajarkan oleh guru-guru sekolah umum, dan berkawan dengan anak-anak normal lainnya. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan inklusif. Konseptual dari sudut manajemen pendidikan inklusi sebagai salah satu implementasi adalah pergeseran layanan ABK dari medical model menuju social disability model. Kedua pandangan tersebut menunjukkan keterkaitan sebuah inti dari pendidikan inklusif, yaitu untuk memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua orang tanpa membedakan kondisi individu. Secara eksplisit maupun secara implisit yang harus tampak dalam membuat keputusan, yaitu yang pertama itu menetapkan masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua, memilih masalah mendesak yang harus diselesaikan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang telah diseleksi. Yang keempat, implementasi solusi. Yang kelima, modifikasi penyelesaian awal berdasarkan observasi atas hasil yang diperoleh. Yang keenam, menyusun kebijakan. Komponen-komponen pendidikan inklusi yang perlu dikelola oleh sekolah inklusi diantaranya: yang pertama, komponen kesiswaan. Yang kedua, komponen kurikulum. Yang ketiga, komponen pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, komponen sarana prasarana. Yang kelima, komponen keuangan dan dana. Komponen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan salah satu komponen pendidikan inklusi yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Hal ini dikarenakan kondisi peserta didik pada pendidikan inklusi yang lebih majemuk daripada kondisi peserta didik pada pendidikan reguler. Tujuan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar kegiatan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar berkegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen kurikulum pendidikan inklusif masih menggunakan kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum pada pendidikan inklusif sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. 3. Komponen pendidikan dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusi. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusi mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga kependidikan pada pendidikan non-inklusi. Perbedaan yang terdapat pada individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga pendidikan lainnya. Tenaga kependidikan secara umum memiliki tugas seperti menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. 4. Komponen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana. Sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. 5. Komponen keuangan atau dana perdanaan. Pendidikan inklusi memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik. Walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian, namun tidak serta-merta pendanaan penyelenggaraannya dapat diikuti begitu saja dengan pendanaan sekolah reguler. Maka diperlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dan mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pendanaan.